Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa cerita kita? Senang sekali saya Anggi Pradita kembali menjumpai Anda hari ini. Nah pemirsa, kalau kita berbincang nih mengenai potensi suatu daerah ataupun desa, ada satu daerah yang akan kita gali potensinya pada hari ini, itu mengenai Desa Pecah Pinggan. Nah, Desa Pecah Pinggan ini berada di Kecamatan Sungai Are, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Nah, seperti apa sih sebetulnya Desa Pecah Pinggan ini? Apa saja potensi yang ada di dalamnya? Kita ngobrol-ngobrol nih dengan Kepala Desanya. Ya, Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sehat ya, Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum kita ngomongin nih panjang lebar mengenai Desa Pecah Pinggan nih, Pak, pengen tahu dulu profil dari kepala desanya dari Desa Pecah Pinggan ini seperti apa nih, Pak? Mungkin namanya, latar belakangnya gimana ini? Sebelumnya nama saya Bapak Mislah Hadi dan ingin menceritakan profil daripada perjalanan hidup perjalanan hidup. Jadi sebelum kita menjabat kepala desa, jadi kita juga seorang petani kopi, sama kayak masyarakat yang ada sekarang. Jadi dulunya awalnya itu kita pernah berkebun di daerah kawasan jauh dari pemukiman warga, dan jaraknya juga tempuhnya juga sangat jauh. Maka dari itu di kebun itu yang nginap bermalam di kebun, berangkat hari ini, seminggu yang akan datang baru pulang. Ya. Okay. Pokoknya sampai selesai kerjaan daripada kebun tersebut, baru pulang ke desa lagi. Tapi aslinya dari mana nih, Pak? Aslinya Desa Pecah Pinggan nih. Oke, memang putra daerah ya berarti sini ya. Dan juga sebelum kita menjabat kepala desa, kita juga dulunya berbisnis kopi juga. Bisnis kopi, pokoknya bisnis hasil bumi lah. Okay. Kopi, cabai, bangka, dan juga semua hasil bumi kita nampung dan kita cari. Bahkan kita masuk juga ke desa-desa tetangga, cari kopi, cari cabai, cari lada kan. Dan juga hasilnya kita bawa ke rumah ini. Ya, dari itu kan sebelum menjadi kepala desa di Desa Pecah Pinggan nih, Pak ya. Nah, sebelum kita panjang lebar ngomongin itu, jumlah penduduknya sendiri, masyarakatnya di Desa Pecah Pinggan ini ada berapa banyak sih, Pak? Dan sudah dari tahun berapa sebetulnya Desa Pecah Pinggan ini? Desa Pecah Pinggan ini sebenarnya desa tertua menurut kami di daerah Kecamatan Sungai Are ini. Yang paling utama yang ada di Kecamatan Sungai Are ini yaitu Desa Pecah Pinggan ini. Jadi awalnya daripada terbentuknya Desa Pecah Pinggan ini, dulunya sebelum dijadikan desa definitif ya, kita bergabung sama Desa Simpang Luas. Ya, Simpang Luas yang ada sekarang ini, yang Bapak Kadisnya itu Rahmat Abadi. Dengan adanya kegigihan daripada rombongan DPR kita, mungkin sesepuh-sepuh juga di daerah Kecamatan Sungai Are ini, alhamdulillah usulan mereka ingin memekarkan Desa Simpang Luas. Dan ujung-ujungnya alhamdulillah tercapai daripada pemekaran desa tersebut. Dulu kepala desa di Simpang Luas terus. Ya. Tapi sekarang karena sudah dipecah menjadi dua ya, berarti ya. Nah, kalau sudah sejak tahun berapa nih, Pak? Kalau Bapak sendiri menjabat sebagai kepala desa tuh udah berapa tahun? Kalau saya menjabat sebagai kepala desa baru hampir mencapai 2 tahun ini, masuk 2 tahun. Kenapa sih, Pak pengen jadi kepala desa ini? Kenapa? Apakah karena awalnya memang putra daerah dari desa ini, atau memang ada rencana-rencana nih, plan-plan apa yang mau dikembangkan untuk desa ini? Sebenarnya terjunnya ke kepala desa ini bukan rencana yang baru-baru. Karena dulu juga tahun 2007 kalau nggak salah, kita juga sudah pernah
mencalonkan kepala desa. Oke. Mencalonkan kepala desa, tapi belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin terlalu muda, mungkin juga wawasan masih kurang, mungkin belum akan dianggap hasil yang baik untuk memimpin di dalam desa ini pada waktu umur baru 25 tahun udah menjadi calonkan diri. Dan juga dari 2007 saya fokus ke bisnis mengambil hasil bumi. Namun memasuki tahun 2023 ada pencalonan lagi. Sebenarnya saya udah berniat untuk fokus berbisnis kan. Betul. Namun masyarakat Desa Pecapinggan masih banyak yang menyuruh untuk kita mencalonkan kepala desa lagi. Kita coba lagi untuk mencalonkan diri satu kali ini lagi, kata saya kan. Kalau seandainya nggak berhasil, berarti belum ada jalur untuk membangun desa melalui pemerintah desa, kata gue. Melalui jalur lain dulu ya. Jalur lain dulu. Jadi harapan kita mencalonkan diri ke kepala desa ini nggak ada tujuan lain untuk memajukan desa kita sendiri. Yang jelas, siapa lagi yang ingin memajukan desa kita kalau bukan putra daerah daripada Desa Pecapinggan sendiri. Dan juga harapan kami untuk Desa Pecapinggan ini bisa setara dengan desa-desa lain. Bahkan kalau bisa seandainya ini Desa Pecapinggan ini bisa dijadikan desa percontohan bagi Kecamatan Sungai Arin. Itu harapan kami. Karena memang merupakan salah satu desa tertua nih ya, di Kecamatan Sungai Arin. Nah, tadi kan Bapak bicara mengenai profil latar belakang Bapak kan sebelum menjadi kepala desa merupakan pengusaha begitu ya Pak ya. Nah, memang kalau masyarakatnya sendiri di Desa Pecapinggan ini sebetulnya pekerjaan utamanya apa sih Pak? Apakah memang berhubungan dengan usaha Bapak sebelum menjadi kepala desa? Di Desa Pecapinggan ini masyarakat kita rata-rata pekebun. Jadi ada juga yang petani sawah, namun nggak seberapa. Terbanyak mayoritas daripada di Desa Pecapinggan ini kebun kopi dan kebun lada. Dari itu kita sebelum jadi kepala desa ada inisiatif untuk berbisnis daripada hasil bumi, terkhusus kopi dengan lada. Nah, itu disalurkannya kemana sih Pak? Setelah hasil panen selesai, kemudian dikumpulkan di pengepulnya, kemudian itu disalurkannya kemana saja? Apakah memang khusus di daerah Kabupaten Ogan Komeng Ulu Selatan aja, atau ke kota dan kabupaten lain yang ada di Sumsel? Kalau waktu menjalankan bisnis hasil bumi waktu itu, kita belum turun sendiri untuk membawa kopi ke Bandar Lampung ataupun ke Teluk, karena kita juga kendaraan kan, modal juga. Kita dari sini, hasil daripada petani di sini kita antar ke Simpang Luas, ke bos-bos yang paling tertinggi ngambil harga kopi tersebut. Siapa yang ada nominal tertinggi untuk mengambil kopi tersebut, ke sana kita ngelimpangnya. Pada saat itu ada kesulitan-kesulitan nggak sih Pak dalam mengepulkan kopinya, kemudian juga mempromosikannya atau menjualnya ke daerah-daerah, itu ada kesulitan tersendiri nggak Pak? Sudah jelas banyak kendala-kendala di lapangan, dan juga kita sebagai penampung daripada hasil kopi, hasil bumi tersebut nggak semudah yang kita bayangkan sebenarnya. Karena intinya kita juga mau mendapatkan hasil bumi, contohnya kopi, lada, masyarakat itu juga, siapa-siapa yang pelanggan kita juga, kita harus siap menanggulangi. Baik itu berupa beras, berupa racun rumput, dan juga kalau seandainya ada kebutuhan-kebutuhan yang memang
sangat dibutuhkan oleh mereka, kita harus siap untuk membantu daripada petani tersebut supaya kita mendapatkan hasil daripada petani tersebut larinya ke kita. Kalau seumpamanya kita nggak melaksanakan seperti itu, ya nggak akan mungkin masuk ke kita itu barang-barang tersebut kan. Nah, kalau untuk kegiatan dan potensi dari pemuda desanya sendiri, itu dalam hal pertanian dan utamanya kopi ini seperti apa? Maksudnya Apakah pemuda-pemudi Karang Taruna Desa Caping kan? Betul. Ya. Kalau Karang Taruninya Desa Capingan ini sebenarnya setiap kita penerimaan daripada dana desa, kita juga memang ada yang masuk ke Karang Taruna, dan juga kita menyarankan untuk Karang Taruna supaya dia anggota-anggota daripada Karang Taruna bisa mandiri, bisa membuat kelompok, baik itu kelompok perikanan ataupun kelompok-kelompok yang lainnya. Namun di Desa Capingan ini yang kami lihat untuk Karang Taruna dari cabang olahraga, olahraga, volleyball, bulu tangkis, dan juga ini mau ngusul untuk diadakan lapangan tenis meja untuk hiburan. Jadi aktivitas olahraganya yang aktif ya. Nah, Mbak Misladi kan sudah 2 tahun nih menjabat sebagai kepala desa. Apa yang sudah dilakukan untuk desa Pecah Pinggan ini? Yang jelas selama sudah berjalan 2 tahun ini, kita semaksimal mungkin untuk kemajuan di dalam desa kita ini, terutama yang sudah kita lakukan, kendala daripada jalan-jalan, lorong-lorong yang selama ini kurang bagus, kita berusaha untuk melaksanakan pembangunan jalan tersebut ke masuk ke lorong-lorong, dan juga kami utamakan untuk jalan ke perkebunan-perkebunan, walaupun itu seadanya, jalan pembangunan itu 1 meter, cuman panjang 100 meter, 150, tapi niat kami setiap tahunnya terus melaksanakan pembangunan tersebut, supaya daripada petani tersebut demi kelancaran untuk membawa hasil kebun mereka, mempermudah masyarakat jadinya ya. Dan juga harapan kami di sini untuk penerangan di desa, dan kami juga udah mulai melaksanakan pembuatan lampu jalan. Namun dengan adanya keterbatasan daripada dana desa juga, kadang-kadang daripada 1 tahun itu bisa kita laksanakan 3 biji lampu jalan. Namun kami maksimalkan, harapan kami untuk kedepannya agar kiranya di Desa Pecah Pinggan ini semuanya nggak merasakan kegelapan pada malam hari lagi. Jadi supaya merata begitu ya. Dan juga yang kita jadwalkan masalah pembersihan kotak sampah. Kalau seandainya memang jalan-jalan di desa kita ini sudah terlaksana semua, lampu jalan juga sudah terlaksana, kotak sampah juga sudah terlaksana semua, kita juga bertekad untuk memajukan desa kita ini, membuat suasana desa kita ini nyaman, tentram, dan juga ingin mengadakan pembuatan taman-taman di sekitar desa, supaya desa juga kelihatan tentram, aman, nyaman. Nah, ini kan masih panjang di perjalanan selama menjadi kepala desa begitu ya Pak ya. Jadi sekitar masih 6 tahun lagi nih Pak ya menjabat. 6 tahun lagi. Mungkin setelah tadi hal-hal apa saja yang sudah dikerjakan, kemudian rencana terdekatnya ingin membuat taman-taman, apalagi sih Pak untuk sampai nanti ke 8 tahun masa jabatan itu, nanti rencana-rencana apa aja yang ingin Bapak lakukan untuk Desa Pecah Pinggan ini Pak? Karena sebenarnya ini yang penting rencana dulu ya. Karena rencana untuk memajukan desa kita ini sebenarnya banyak, entah
terkabul apa enggaknya semasa jabatan kita, namun kita berusaha semaksimal mungkin semasa jabatan kita ini bisa setara dengan desa-desa yang lain. Yang terutama yang kami sangat prihatin di Desa Pecapinggan ini, kalau pada saat warga kena musibah sakit, kena ada yang ibu-ibu mau melahirkan. Nah, di sini kami merasa banyak kendala. Kendalanya yang sifatnya gawat darurat, kami nggak bisa langsung membawa pasien tersebut langsung mau dirujuk ke Puskesmas ataupun rumah sakit umum Muara II, karena kami juga terkendala masalah mobil ambulan. Nah, juga di sini kami berniat supaya semasa jabatan kita ini minimal mobil ambulan sudah ada di Desa Pecapinggan ini. Kalau untuk saat ini fasilitas kesehatannya seperti apa? Untuk yang paling dekat? Air terjun, air terjun, fasilitas wisata maksudnya. Ya. Dan juga semasa jabatan kita ini banyak sebenarnya PR ini yang belum terlaksana, karena ini juga baru 2 tahun kan. Karena yang utama pembangunan jangka panjangnya, kita banyak program-program terkhusus jalan-jalan, kotak sampah, tempat pembuangan kotak sampah yang basah maupun yang kering juga kan harus terpisah. Masalah penerangan dan terutama yaitu pembangunan air bersih di Desa Pecapinggan ini, karena di Desa Pecapinggan ini sebenarnya sudah ada Pansimak, namun kendala baru 1 minggu ataupun 2 minggu kemarau, kendalanya sudah kering mata air daripada Pansimak tersebut. Namun kami sudah melaksanakan pengecekan untuk mata air yang lebih bagus, yang bisa bertahan walaupun 3-4 bulan kemarau, nggak akan terjadi kekeringan. Tapi kendalanya itu sangat jauh, kira-kira berjarak 3 km dari desa kita. Dan juga di sini alhamdulillah dengan adanya kekompakan dan kerjasama masyarakat juga, alhamdulillah sekarang kita sudah memulai membangun tempat ibadah masjid yang baru yang letaknya di Dusun 2. Sekarang sudah berjalan, dan kalau nggak ada halangan untuk Lebaran ini nanti bisa kita pakai. Jadi dalam waktu dekat sudah bisa dipergunakan begitu ya Bu, untuk masyarakat. Nah, ini kan memang pastinya kendala-kendala akan terjadi sepanjang perencanaan itu, gitu ya Pak ya. Apakah untuk perencanaan nanti selama 6 tahun ke depan itu sumbernya hanya dari dana desa, ataukah ada sumber lain nih untuk pembangunan, baik itu infrastruktur ataupun juga bagian kesehatan, pendidikan dan lain-lainnya, itu seperti apa nih Bapak kalau di Desa Pecapinggan ini? Karena sebenarnya kita juga kan menjabat pada desa ini baru 2 tahun kan, baru penjajakan, dan juga di sini mulai beradaptasi, nyari istilahnya jalur-jalur yang bisa dibawa ke desa kita ini untuk melaksanakan pembangunan. Apa itu memang harus dari dana desa itulah yang kita harapkan, ataupun memang bisa di luar anggaran daripada dana desa. Dan kami juga berharap kepada media, ngobrol-ngobrol di tempat kita ini, kalau seandainya ada lowongan-lowongan ataupun untuk pembangunan yang bukan istilahnya dari dana desa, kami mengharapkan mengadakan proposal, membuat proposal untuk mengajukan pembangunan di Desa Pecapinggan ini. Jadi memang mesti dimotivasi lagi ya potensi-potensi yang ada ya, selain dari pertanian itu apa saja nih yang bisa dikenalkan lagi nih lebih jauh Pak dari Desa Pecapinggan ini? Yang jelas di daerah Desa Pecapinggan ini, kalau untuk faktor-faktor wisata kayaknya memang belum memadai, karena juga air sungai juga sekarang ini
baru ada pembangunan jembatan penghubung daripada desa Pecapinggan ke desa Tanah Pilih. Namun alhamdulillah sekarang ini tempat kadang-kadang berkumpulnya pemuda-pemudi, karena juga di sini belum ada wisata yang bagus. Maka dari itu kami mengharapkan kepada pemerintah agar kiranya bisa memfasilitasi untuk wisata daripada desa Pecapinggan ini, karena di penghubung di desa Pecapinggan dengan desa Tanah Pilih juga air sungai, air luas bisa dijadikan tempat wisata juga. Oke, betul. Jadi memaksimalkan potensi yang ada ya Pak ya. Ya. Nah ini mungkin terakhir nih Pak, kalau untuk pesan-pesan dari Bapak Mislahadi sebagai Kepala Desa Pecapinggan untuk masyarakatnya yang ada di sini ataupun juga untuk pemirsa yang ada di rumah, seperti apa nih Bapak? Di sini kami ada semua Kepala Desa berharap berpesan juga kepada masyarakat umum dan juga terkhusus masyarakat Desa Pecapinggan, tidak lain daripada membangun desa itu kekompakan, ide kreatif daripada masyarakat warga desa itu sendiri. Dan juga di sini kami mengharapkan kepada seluruh masyarakat agar kiranya mari kita sama-sama untuk membangun daripada desa kita sendiri. Oke, jadi harapannya memang semuanya bekerja sama dengan baik ya Pak ya, supaya memaksimalkan yang ada. Ini seru sekali bincang-bincang kita Pak mengenai Desa Pecapinggan ini. Semoga nanti kedepannya Pak ya berjalan dengan lancar apapun visi dan misi yang Bapak lakukan untuk Desa Pecapinggan ini. Nah, pemirsa, demikian bincang-bincang kita hari ini di cerita kita. Saya Anggi Pradita pamit undur diri. Sampai jumpa.